Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, pada akhir. Kami dari kelompok 8. Kami ingin mempresentasikan tentang menggali peran keluarga mahasiswa Katolik Universitas Bunda Mulia dalam menumbuhkan toleransi dan kebersamaan. Kelompok ini beranggotakan Marcelo, Dinda, Joanna, Zara, Prajay, Felicia, Jenika, dan Yunis. Kasus intoleransi berbasis agama masih menjadi tantangan di masyarakat yang multikultural. Penanaman sikap toleransi dalam lingkungan mahasiswa sangat penting karena membentuk sikap saling menghargai dan saling bekerja sama itu sejalan dengan SDG nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang inklusif. Dalam hal ini, keluarga mahasiswa Katolik Universitas Bunda Mulia hadir dan berkontribusi dalam menumbuhkan sikap toleransi dan kebersamaan melalui berbagai kegiatan yang kolaboratif. Penjelasan rumusan masalah ini berfokus pada bagaimana KMK-UBM dalam menumbuhkan sikap toleransi. Penelitian ini mengkaji berbagai upaya yang dilakukan komunitas tersebut dalam menciptakan lingkungan kampus yang damai, berkeadilan sosial, saling menghargai, dan toleran. Penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pengembangan sikap toleransi dan kebersamaan dalam komunitas tersebut. Untuk penjelasan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan KMK-UBM dalam membangun lingkungan kampus yang damai, berkeadilan sosial, saling menghargai, dan toleran. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengembangan sikap toleransi dan kebersamaan di dalam komunitas tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai toleransi dan kebersamaan. Toleransi adalah sikap menggenggam, menghargai, dan menerima perbedaan yang ada di sekitaran kita, baik perbedaan pendapat, pandangan hidup, kepercayaan, kebiasaan, maupun perilaku. Toleransi tidak berarti menyetujui semua hal, tetapi menghormati hak orang lain untuk memiliki pendirian yang berbeda dari kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, toleransi adalah sikap penting agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk hidup berdampingan secara damai. Lalu, kebersamaan. Kebersamaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kebersamaan menekankan pada kerjasama, rasa memiliki, dan tanggung jawab bersama. Dalam kebersamaan, setiap individu tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama. Kebersamaan mengajarkan bahwa tujuan akan lebih mudah tercapai jika dikerjakan bersama. Dalam dunia kampus yang lingkungannya penuh dengan keberagaman latar belakang, pemikiran, dan kebiasaan, toleransi sangat penting agar mahasiswa dapat saling menghargai perbedaan pendapat, budaya, kepercayaan, terutama dalam diskusi kelas maupun kerja kelompok. Sementara itu, kebersamaan berperan dalam membangun kerjasama, seperti mengerjakan tugas kelompok, mengikuti organisasi, dan kegiatan kampus lainnya. Dengan kebersamaan, tujuan bersama dapat dicapai dengan lebih efektif. Toleransi menjadi dasarnya tercipta kebersamaan, sehingga kehidupan kampus berjalan harmonis, nyaman, dan produktif. Selanjutnya adalah peran komunitas agama. Yang pertama, menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Komunitas agama berperan aktif menanamkan sikap saling menghargai perbedaan melalui program inklusif, seperti seminar gabungan dan kolaborasi lintas agama. Yang kedua adalah mendukung implementasi SDG 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, kerjasama dengan UKM lain, dan pembagian takjil
menunjukkan kontribusi nyata komunitas agama dalam menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah membangun kebersamaan dan solidaritas sosial. Melalui kegiatan bersama, komunitas agama menciptakan rasa kebersamaan, empati, dan kekeluargaan di antara mahasiswa. Dan yang terakhir adalah membangun kebersamaan dan solidaritas sosial. Melalui kegiatan bersama, komunitas agama menciptakan rasa kebersamaan, empati, kekeluargaan, dan kebersamaan di antara mahasiswa. Jadi, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif atau wawancara. Metode penelitian ini berfokus pada jawaban dari narasumber terkait peran KMK UBM dalam menumbuhkan toleransi di lingkungan Universitas Bunda Mulia. Waktu kegiatan yang kami ambil adalah pada tanggal 20 Oktober 2025 pada pukul 10.00 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, yang berlokasi di Universitas Bunda Mulia Alam Sutera. Untuk narasumbernya sendiri terdiri dari 3 narasumber, yaitu yang pertama David selaku Ketua KMK UBM, Fidelis selaku Wakil Ketua KMK UBM, dan Jisibel selaku Dewan Pengurus Harian KMK UBM. Sekarang saya akan menjelaskan bagian hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian dari kelompok kami yang pertama ada KMK UBM dapat menumbuhkan sikap toleransi dengan mengadakan seminar lintas agama yang melibatkan seluruh unit kegiatan rohani. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dari berbagai agama dapat belajar untuk memahami perbedaan dan membangun sikap saling menghormati. Yang kedua, seminar dan kegiatan yang diselenggarakan KMK UBM dapat menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman hidup, pandangan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini juga dapat membantu memperluas wawasan dan menumbuhkan empati antar sesama. Yang ketiga, KMK UBM juga menyelenggarakan program yang terbuka bagi semua mahasiswa tanpa memandang agama. Pendekatan inklusif ini menunjukkan bahwa kegiatan KMK tidak bersifat eksklusif, melainkan berorientasi pada persatuan dan kebersamaan di lingkungan kampus. Yang keempat, melalui kerjasama dengan UKM seperti iCare, KMK UBM berkontribusi dalam mendukung SDGs yang ke-16 yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Kolaborasi ini dapat memperkuat nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial antar mahasiswa. Yang terakhir, kegiatan sosial seperti bakti sosial dan pembagian takjil merupakan bentuk nyata dari kepedulian KMK UBM terhadap sesama. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang harmonis, adil, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa diskriminasi. Membahas hasil penelitian serta kaitannya dengan SDG 16. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa KMK UBM memiliki peran yang signifikan dalam menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, serta membangun relasi yang harmonis di lingkungan kampus. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan kolaboratif yang melibatkan mahasiswa dari latar belakang agama dan komunitas yang beragam, seperti seminar gabungan lintas unit kegiatan rohani dan program kerja bersama UKM lain. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai ajaran dan nilai-nilai agama lain, belajar untuk membuka diri, berdialog secara sehat, serta menghargai perbedaan. Nah, hubungannya dengan SDG 16 adalah, karena kontribusi KMK UBM terhadap pencapaian SDG 16 yaitu adalah Peace, Justice, and Strong Institutions tercermin melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata penerapan nilai perdamaian, keadilan, dan solidaritas sosial di tingkat mahasiswa, sekaligus memperkuat peran institusi kemahasiswaan sebagai agen pembentuk karakter yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan. Dengan demikian, KMK UBM tidak hanya berfungsi sebagai komunitas keagamaan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan nilai-nilai sosial yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 16. Nah, kesimpulan yang didapat dari mewawancarai beberapa anggota KMK aktif di Universitas Bunda Mulia atau UBM, yaitu kita jadi tahu bahwa KMK sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan sikap toleransi, kebersamaan, dan juga saling menghargai di lingkungan kampus. Nah, peran yang dilakukan mereka yaitu mereka melakukan kegiatan terbuka seperti seminar lintas agama, kerjasama dengan
unit kegiatan mahasiswa lain, serta kegiatan sosial yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan hanya wadah interaksi antar mahasiswa, tapi juga membangun komunikasi yang baik, menumbuhkan empati, serta mencegah sikap eksklusif. Nah, melalui program yang terbuka dan melibatkan berbagai macam pihak, KMK sendiri menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis dan lingkungan kampus yang aman serta inklusif. Selain itu, keterlibatan KMK dalam kegiatan sosial tersebut menunjukkan bukti nyata terhadap pencapaian SDG ke-16, yaitu Peace, Justice, dan Strong Institutions. Dengan demikian, KMK bukan hanya berperan sebagai komunitas keagamaan, namun juga sebagai wadah pembinaan karakter yang dapat membangun perdamaian, keadilan sosial, dan kebersamaan di lingkungan kampus. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.